Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aldios TV di seluruh Nusantara dan di mana saja. Hari ini kita Aldios TV mendatangkan tamu yang spesial dan istimewa. Pasti semua orang tahu karena figur beliau sudah dikenal. Beliau adalah public figure dan sekaligus pimpinan daripada organisasi yang disenangi anak-anak milenial dan juga terkenal sebagai seorang ilmuwan. Gelarnya sampai doktor. Dan tidak hanya itu, di dunia politik beliau termasuk salah satu pendiri atau founding father dari partai. Jadi politisi juga. Jadi figur ini istimewa. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Susno. Beliau adalah Dr. Haji Anwar Puadi, sarjana hukum, master hukum. Untuk mengenal lebih dalam beliau, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah Pak Susno. Sehat walafiat. Kita kenal beliau adalah figur artis senior. Kalau soal berperan, nggak usah tanya lagi lah. Beliau adalah pimpinannya artis di Indonesia. Pak, apa aktivitas hari ini atau sekarang ini Pak, di akhir-akhir ini aktivitas Bapak sebagai apa dan jabatan Bapak di organisasi keartisan bagaimana Pak sekarang? Kegiatan saya ya berbagai kegiatan Pak Susno. Ya. Saya juga mengajar juga. Iya, di salah satu universitas. Saya mengajar S1 dan S2. Dosen S2, bayangkan. Ya, dan juga saya aktifan saya dalam dunia artis karena saya sebagai ketua umum dari Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI yang sudah saya jabat sejak tahun 98. Jadi 21 tahun Pak Susno. 21 tahun Ya. Kalau bayi baru lahir udah jadi artis. Iya. Sehingga ada yang bilang bahwa inilah ketua umum PARSI seumur hidup. Seumur hidup. Sangat terkenal. Dan juga di awal Orde Reformasi, Pak Anwar ini terkenal, namanya mencuat. Pernah menjadi calon presiden. Bagaimana Pak itu ceritanya Pak? Begini, waktu itu saya mencalonkan tahun 2003. Saya mencalonkan sebagai karena saya melihat saya harus memikirkan nasib kepentingan orang kampung saya di Sumatera Selatan. Iya. Saya melamar, saya mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Calon Sumatera gubernur Selatan. dulu. Calon gubernur Sumatera Selatan. Kemudian udah semuanya udah saya jalanin. Menjelang hari hanya, kemudian rupanya Golkar membuat suatu konvensi untuk nasional. calon presiden, konvensi Golkar nasional seluruh Indonesia sebagai calon presiden. Saya pikir kalau gubernur tanggung ini. Tanggung dong, gubernur kan saya hanya memikirkan masyarakat Sumatera Selatan aja. Egois dong saya Pak Susno. Maka itu saya pikir ini saya harus masuk. Dan saya mendaftar, melamar. Alhamdulillah saya diterima dengan senang hati. Malah yang menyambut saya itu adalah Pak Akbar Tanjung. Waktu itu ketua umum Golkar. Yang lain-lain itu bukan Pak Akbar yang menyambut itu, staf-stafnya lah. Tetapi begitu saya ketua umum, saya sebagai ketua umum PARSI, begitu dia sendiri yang menyambut. Dan saya datang dengan 3 bus besar. Ya, yang isinya adalah kira-kira satu bus 30 artis. 100 artis yang datang, yang ikut mengisi. Begini para pemirsa, asik sekali kalau berbicara dengan beliau ini. Kita baru tahu ternyata beliau adalah seorang ilmuwan, ngajar, dosen gitu kan. Luar biasa. Kita ingin tahu yang lebih dalam, tapi setelah yang satu ini. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan 2 jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu.
Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pak Anwar, Iya Pak. pemirsa ingin tahu lagi ini. Ternyata dalam pembicaraan Bapak kan nuansa-nuansa Islami, nuansa kerohanian kok tinggi sekali. Apa memang dulunya Bapak belajar keagamaan sehingga tadi didengar bahwa kejarlah akhirat, nanti dunia akan dapat. Bagaimana Pak tentang latar belakang kerohanian atau agama Bapak? Oh begini, latar belakang saya itu sejak kecil itu udah di politik. Jadi ayah saya seorang perintis kemerdekaan. Beliau yang sampai dimakamkan juga di makam pahlawan kilometer 3,5 di Palembang. Nah, beliau adalah orang Partai Syarikat Islam Indonesia. Dulu namanya PSI. PSI. Nah, saya sejak kecil sudah dididik menjadi orang PSI. Pada waktu saya umur 5 tahun, saya masih kelas 5 tahun itu kayak Kelas 1 ya? kelas SD. SD kelas 1. Waktu itu belum SD. Saya namanya masih SR dulu, Sekolah Rakyat. Ya. Saya masuk menjadi anggota Pandu, Pak. Pandu itu namanya Pandu Siap. Pandu. Siap itu artinya kependekannya dari Syarikat Islam Angkatan Pandu. Ini milik PSI. PSSI. Ya, ya. PSI. PSI. Nah, jadi saya masuk ke sana. Kemudian juga saya memang udah diajarkan ajaran-ajaran Cokroaminoto, Pak. Wah. Cokroaminoto. Maka itu kenapa nama saya Anwar, Pak? Karena bapak saya mengagumi Haji Umar Said Cokroaminoto, anak laki-laki yang tertua bernama Anwar Cokroaminoto. Anwar Cokroaminoto. Kalau dikasih nama saya Anwar Cokroaminoto, nggak lucu, Pak. Saya bukan orang Jawa, Pak. Ya kan? Anwar Ya, Fadi. maka itu Anwar. Ini Anwar ini kan bahasa Arab. Ya, ya. Anwar ini artinya plural jamak daripada nur, Iya. cahaya. Jadi cahaya-cahaya. Dia tambahkan Fuadi, artinya cahaya-cahaya hatiku. Wah. Wah. Nah, disitulah saya diajarkan tentang bagaimana yang penting itu adalah bapak saya mengajarkan saya yang penting itu ilmu. Karena menurut beliau, saya pegang sampai sekarang, ada 3 hal. Ilmu itu membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Indah. Iman membuat hidup menjadi terarah. Jadi ilmu ilmu membuat hidup menjadi mudah. iya, Seni membuat hidup menjadi indah. iya. Iman membuat Membuat hidup hidup menjadi terarah. Saya pegang 3 itu sampai sekarang. Jadi bahagia lagi. Bahagia. Luar biasa Pak, Ya. filosofi hidup beliau. Terus Pak, tadi mungkin Bapak bisa cerita bagaimana pengalaman suka dukanya dari merantau dari Sumatera sampai ke Jakarta, kok sampai sukses menjadi artis kesohor, sampai sukses menjadi ilmuwan sampai tertinggi, sampai doktor. Bagaimana Pak, Ya. ceritanya? Ya. Sebentar, sebelum itu saya ada lupa. Saya terakhir itu saya kuliah S3 saya, doktor saya itu dari Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. Ya, Makassar. Hasanuddin, Dan lulus universitas saya dengan kumlot, Pak. Universitas ternama. Universitas Hasanuddin Iya. Makassar, Unhas. Lulus dengan kumlot. Komlo. Ya, Doktor jadi- hukum. Dokter hukum. Jadi kembali lagi Pak Susno, saya merantau dengan modal keberanian, tekad, dan siap untuk apa saja, ya kan? Tamat SMA nyebrang. Nyebrang. Nah, di sini karena di sini waktu itu saya masuk ke Akademi Teater. Wah. Judulnya Akademi ATF namanya, Akademi Teater Film. Akademi Nah, Teater. saya masuk di Akademi Teater Film 3 tahun, situlah saya belajar banyak mengenai acting. Iya, iya. Ya, karena memang cita-cita saya sejak kecil itu ingin menjadi seorang aktor. Pengen menjadi aktor. Waktu saya masih kecil itu, Pak Susno, di rumah saya itu di 10 Ulu Palembang, Iya. itu ada bioskop. Oh. Bioskopnya ya bioskop Biswar. Zaman dulu. Zaman dulu, bioskopnya bioskop sangat sederhana. Tiap hari saya menonton sana. Dan saya lihat bintang-bintang aktor-aktor Indonesia. Saya bilang saya harus jadi seorang aktor. Wah, Nanti di belakang hari. luar biasa. Saya bilang sama teman-teman saya,
Saya bilang, saya mau jadi aktor, mau jadi bintang film, menjadi aktor besar. Nanti saya bilang, setelah saya tamat SMA, saya akan ke Jakarta, saya akan menjadi aktor besar. Saya dianggap orang gila, Pak. Iya, ini Anwar Fuadi ini nggak tahu diri, tampang pas-pasan, duit nggak punya, ya kan? Kehidupan pas-pasan. Kok mau jadi bintang film? Dari mana caranya? Ini gila nih kali. Dan saya mau, dan yang ini yang saya sedih sekali, Pak Suno. Begitu saya jadi aktor besar, Pak, ya kan? Aktor besar, saya kepengen ketemu dengan teman-teman saya yang dulu. Pulang saya ke kampung Palembang. Kepengen teman-teman saya yang mencemoohkan saya pada waktu itu. Saya cari ada berapa orang yang mencemoohkan saya itu. Ada kira-kira mungkin 8 orang yang mencemoohkan, jangan ngejek-ngejek saya. Saya kecewa, Pak Susno. 8-8-nya sudah tewas semua, Pak. Saya udah nggak ada lagi kemana saya udah ini. Semua udah pergi. Padahal film Bapak sudah tayang. Sudah tayang. Jadi dia tidak tahu bahwa saya berhasil dalam cita-cita saya. Tapi mungkin di akhirat dia lihat, Pak. Mudah-mudahan. Jadi generasi milenial ternyata tekad itu luar biasa pentingnya. Bayangkan yang impossible, anak masih usia remaja, tidak punya modal apa-apa selain daripada tekad. Dan cita-citanya nggak tanggung-tanggung. Aku ingin jadi aktor yang besar. Ternyata sukses. Bagaimana Pak, Bapak sampai bisa memimpin organisasi artis Indonesia? Ceritanya bagaimana? Ya dari awal itu saya kan mulai main itu, saya kepengen ke film langsung, itu agak berat. Kadang saya lihat, waduh ini saingan juga hebat-hebat semua saya lihat. Jadi untuk yang lebih gampang, saya jalan pintas. Saya TVRI, Pak. Wah, saya bentuk sanggar. Saya bentuk sanggar namanya karena saya ini bangga sekali, Pak, jadi orang Palembang. Ya kan? Jadi saya bentuk nama sanggar saya itu sangat terkenal akhirnya, Sanggar Gending Sriwijaya. Itu di bawah pimpinan Anwar Fuadi. Itu saya all in one, Pak. Pimpinan Anwar Fuadi. Masih muda, Pak, ya? Waktu 19 tahun, Pak. Ya kan? 19 tahun. Ya kan? Saya sebagai ketua di sanggar itu, sebagai sekretaris di sanggar itu, sebagai bendahara di sanggar itu, sebagai sebagai pembantu umum. Jadi all in one, Pak. Saya sendirian di sanggar itu, Pak. Dan sebagai dramawannya juga. Ya, dan kemudian saya main di sana karena saya udah ada bekal itu, Pak. Ada bekal di Akademi Teater. Saya ajaklah rekrut teman-teman semua. Nah, jadi saya karena waktu itu kepandaian saya berdialog gitu, Pak. Negosiasi sehingga pejabat TV itu senang sama saya. Dikasih saya kesempatan untuk syuting terus nama saya. Nah, kemudian saya rekrut lah. Dan yang lucunya lagi, saya rekrut artis-artis film yang sudah top. Jadi saya ikut nempel di situ. Saya bawa waktu itu almarhum semua, ada Hendra Cipta, bawa kan? Termasuk Roy Martin. Ya kan? Saya aja tuh, saya rekrut Roy Martin, Hendra Cipta, ada namanya Acing Tami Amanegara, Minati Amanegara, Farida Pasa, Rini S. Bono. Nama-nama terkenal. Nama-nama terkenal saya rekrut. Semua orang bingung, kok Anwar Fuadi baru pemain baru kok bisa merekrut artis-artis besar. Baik, Pak, Rini S. Bono saya rekrut. Semua bintang-bintang besar. Akhirnya saya Soekarno M. Nur. Senior sekali. Senior sekali. Saya bisa rekrut. Zainal Abidin. Akhirnya sanggar saya menjadi sanggar yang sangat terkenal, populer. Anwar Fuadi, Sanggar Gending Sriwijaya. Sampai akhirnya saya ditajak main film judulnya Mendung Tak Selamanya Kelabu. Sebagai pembantu utama saya. Sebagai seorang namanya Dr. Hades apa saya lupa, seorang sarjana yang bujang tua yang pengen mencari istri, akhirnya kacau. Itu peran Bapak pemeran utama. Mendung Tak Selamanya Kelabu. Para pemirsa Aldios TV sekalian seluruh Nusantara, sangat-sangat menarik. Ternyata kalau tekad itu ada, sukseslah. Umur 19 tahun, artis baru, bahkan baru tamat dari Akademi Artis ya. Belum punya pengalaman. Ternyata tekadnya besar. Dia bentuk Sanggar Gending Sriwijaya. Artis senior dia rekrut. Jadi ada 1000 jalan ke rumah, 1 juta mungkin ya. Kita ingin tahu lebih jauh lagi tentang beliau. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pak Anwar, Ya, ternyata terungkap sekarang bahwa Bapak ini bukan hanya seorang artis saja, tetapi dari pengetahuan agamanya luar biasa, kemudian pengalaman berorganisasi, pengalaman politiknya juga luar biasa. Dengar-dengar Pak, Bapak ini dulu pernah berbaju warna hijau, warna kuning, warna merah, jaket-jaket politik itu Pak ya. Iya. Banyak sekali partai yang meminang Bapak. Ini kok bagaimana sampai begitu Pak? Nah, begini. Saya pertama-tama Partai Syarikat Islam Indonesia, PSI. Ketika fusi digabung 4 partai menjadi satu partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, saya masuk. Kemudian saya pindah-pindah partai, ya kan? Saya pindah ke Partai Golkar. Oh, baju kuning. Ya, bukan karena saya betul-betul mau, Iya. tapi karena persyaratan pada waktu itu saya tidak bisa nongol di TV kalau bukan Golkar. Kalau ketahuan di P3 itu yang sudah rekaman mau disiarkan tayang dibatalkan Pak. Oh, Iya. zaman Orde Iya, Baru Pak. zaman Orde Baru. Betul banyak teman-teman saya yang udah loh, tapi kok nggak ditayangin? Lu P3 sih. Wah, saya tidak mau. Saya pikir biar nggak apa-apa. Saya pindah ke Golkar karena saya kepengen tetap eksis sebagai Itu aktor. saya. Nah, kemudian sudah Golkar, ya saya banyak lagi, saya ingin Zaman reformasi banyak ya, partai lagi. Saya kepengen itu Pak, teman banyak. Iya, kan? iya. Kalau cita-cita saya aktor Pak. Iya. Ya kan? Nah ini kan ini pertemanan saya dan saya juga senang ikut dengan teman-teman orang-orang politik semua. Iya. Ya kan? Nah, pindahlah saya segala macam partai Pak. Segala macam partai. Sampai akhirnya saya pindah mendirikan partai. Oh, mendirikan Pak. Mendirikan partai, saya pendiri utama Iya. dari Partai Demokrat. Pada waktu itu saya diajak oleh Pak Vince Lumoka Iya. mendirikan Partai Demokrat. Jadi- Pada waktu itu Pak SBY nggak mau Pak jadi ketuanya. Kita meminta dia supaya jadi ketua umum Partai Demokrat. Jadi Bapak pendirinya Pak. Pendiri utama saya. Sebelum Pak SBY masuk situ. Sebelum Mm. Pak SBY masih Menhankam, jadi dia masih mikir-mikir nih. Kita kita rapatnya di Lagun Pak, di hotel Hilton waktu itu, Iya, belum iya. Sultan, Iya. di Lagun. Ini beliau masih ragu-ragu, beliau masih, ya karena masih di Menko Polhukam waktu Menko itu. Polhukam, ya. Ya, tapi akhirnya dia bersedia juga. Iya, Nah, iya. terbentuklah. Saya pendiri nomor 24 Pak di Demokrat. Sejarah mencatat pendiri nomor 24 Pak. Sebagai juga salah satu ketua DPP. Kemudian Pak, saya ketemu Pak Wiranto menghubungi saya. Nah, Pak Wiranto, saya kan dekat sama Pak Wiranto pada waktu konvensi Golkar tahun 2003, Iya. ya kan, sama-sama gagal kita kan, iya. Akhirnya Sama-sama calon presiden. Ya, sama gagal calon presiden. Akhirnya dia bilang, Pak Anwar, enggak, dia manggil saya abang, karena saya lebih tua 1 bulan dari Pak Wiranto. Saya lahir bulan Maret tahun 47, Pak Wiranto bulan April, jadi tua sebulan. Jadi manggil abang, bang, dia telepon, Bang, aku mau mendirikan partai nih Bang. Aku mau ngajak abang sesuai dengan janji kita dulu waktu konvensi Golkar dulu. Oh siap, saya bilang. Oke, nanti kita ketemu. Dia bilang, partainya apa? Nanti kita cari dulu namanya. Belum ada nama. Belum ada. Kemudian sama-sama saya
ada namanya Pak Jenderal Paru Rozi, ada namanya Pak Suwaidi Marsabesi, ada namanya macam-macam, sehingga kita mendirikan Partai Hanura. Saya pendiri nomor 16, Pak. Ini berapa tahun setelah Partai Demokrat? Demokrat ya kira-kira 2 tahun, Pak. 2 tahun setelah Demokrat lahir, mendirikan partai baru lagi. Ya. Kemudian mestinya saya udah 2 pendiri, mestinya saya 3, Pak, pendiri partai ini. Saya diajak Pak Oso, Usman Sabta Odang, untuk mendirikan partai lagi namanya PPM, Partai Persatuan Nasional. Tadinya dia PPD kan, Partai Persatuan Daerah, Partai Persatuan Nasional. Udah, kita udah semua sudah beli baju segala macam, udah dibentuk seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Tapi ya memang Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih, ya nggak lolos verifikasi. Oh, nasional. Ya, akhirnya ya udah saya tetap 2 aja. Nah, satu hal lagi, Pak Susno. Saya setiap partai-partai ini, apakah Golkar, apakah PDIP, apakah PAN, kalau ulang tahun pasti undang saya, Pak. Iya, dan saya datang. Karena saya tidak pernah menjelekkan partai yang saya tinggalkan. Luar biasa. Tidak pernah menjelekkan partainya, tidak pernah menjelekkan pimpinannya. Jadi orang tanya, kenapa? Bagaimana? Partai Demokrat bagus nggak? Ya bagus dong. Loh, kenapa Pak Nora bilang? Saya pengen cari hawa baru. Ya kan? Dengan kata lain, Pak, akhirnya saya berteman sama seluruh politisi yang ada di Indonesia. Itulah saudara, pemirsa sekalian, wajib diteladani oleh generasi milenial. Bagaimana berpolitik yang bagus, yang santun, kata beliau. Beliau tidak hanya ngomong, kasih contoh. Ya. Sudah masuk dari beberapa partai, bahkan sebagai pendiri daripada partai dia tinggalkan, bentuk baru lagi, tak pernah menjelekkan partai itu. Mudah-mudahan politisi kita di Nusantara ini tidak menjelekkan partai lain, tidak juga menjelekkan pimpinan partai, tapi tetap bersahabat. Ini yang patut kita teladani. Pak Anwar, satu lagi yang perlu ditanyakan. Sekarang Bapak aktif di partai Bapak? Saya aktif terakhir. Sebetulnya saya adalah di Perindo dengan Pak Haritanu. Pak Haritanu. Saya diangkat sebagai luar biasa. Perindo sebagai juga. Dewan Pakar di Perindo. Kemudian sesuatu ada terjadi perubahan. Pak Wiranto menyerahkan kepemimpinan Ketua Umum Partai Hanura yang Bapak bentuk dulu itu. Ya, yang saya bentuk dulu, yang saya udah keluar, diserahkan kepada Bapak Oso, Pak Osman Sabta Odang. Juga teman mendirikan partai juga. Mendirikan. Nah, saya ini dengan Pak Oso ini berteman sejak tahun 1970. Ya, sampai sekarang jadi pertemanan saya dengan Pak Oso itu 49 tahun. Luar biasa. Ya. Dia telepon saya, panggil saya datang. Ada apa? Bar, sekarang gua minta sama lo nih. Lo harus ikut di Partai Hanura sekarang. Harus saya ikut. bilang saya di Perindo, nggak ada urusan. Lu pindah ke sini. Gua satu aja, kalau nggak mau mengingat persahabatan kita sekian lama, nggak apa-apa. Kita nggak usah berteman lagi lah. Wah, saya persahabatan saya adalah hal yang sangat penting. Apalagi Oso yang saya sudah tahu hatinya bagaimana, dan saya dengan beliau udah lebih dari saudara. Lebih dari saudara, Pak. Saling bela, saling segala macam lah. Itu. Siap, saya bilang. Saya keluar dari ini Perindo, pokoknya saya ikut ke Hanura. Dan cuma saya minta satu, saya bilang, bos, saya minta satu. Saya jangan di struktural, karena kesibukan saya yang luar biasa. Tiap hari saya syuting stripping. Stripping tiap hari saya. Ya kan? Tukang buburnya Haji aja 1.600 episode saya main. Ya kan? Biasa. Nah, saya bilang jangan di struktural. Jadi ya saya akhirnya saya ditunjuk pertama sebagai anggota Dewan Pembina, ketuanya Pak Wiranto. Ketua Dewan Wiranto. Kemudian anggota Dewan Pendiri Partai Hanura. Dewan Pendiri. Anggota Dewan Pendiri Partai. Yang ketiga saya diangkat pakai Dewan Mahkamah Partai. Saya berhak memecat pengurus-pengurus di Partai Hanura. Tiga jabatan. Jabatan strategis. Jabatan strategis dan ditakuti. Ya kan? Para audiens sekalian, mungkin jarang kita menemukan figur ya, yang mendirikan beberapa partai. Ternyata mendirikan Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Demokrat, dan partai satu tadi yang tidak lulus dalam
seleksi tadi. Kemudian menjadi anggota beberapa partai Islam, partai Golkar. Luar biasa. Jadi beliau hanya bukan artis, bukan hanya sebagai figur ilmuwan saja. Wah, banyak sekali. Kita ingin tahu lagi. Jadi figur beliau ini yang sangat menarik setelah yang satu ini. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pak Anwar, Ya Pak. sekali lagi ini kita balik ke artis lagi, dunia artis di Indonesia. Sekarang banyak sekali fenomena di masyarakat. Artis mungkin mau mengikuti jejak Bapak ya, mau ikut menjadi, dulu beliau pernah dijuluki sebagai Ronald Reagan Indonesia. Gubernur Texas, beliau menjadi gubernur Sumsel. Ronald Reagan presiden US, beliau menjadi presiden Indonesia. Nah, itu mungkin yang menyebabkan banyak artis-artis yang terjun ke dunia politik. Bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena artis terjun ke dunia politik saat ini, Pak? Ya. Begini Pak Susah. Saya itu kenapa saya ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2003 melalui konvensi Golkar. Iya. Saya ingin memberitahukan kepada masyarakat Pendidikan politik lah misalnya. ya, bahwa aktor ini, bintang film ini tidak selamanya cuma hura-hura. Ya kan? Jadi bahwa ada seorang aktor yang punya tekad, punya niat, punya cita-cita untuk menjadi seorang presiden. Nah, maka itu saya terjun ikut sebagai calon gubernur dan calon presiden, supaya maksudnya artis-artis yang lain ini akan mengikuti jejak saya. Iya. Tapi lama baru terjadi. Sudah sekian lama, saya udah sekian 10 tahun lebih baru ada yang nongol. Rano Karno mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Wakil bupati dulu. Wakil bupati Rano Karno. Kemudian ada beberapa lagi lah yang ini. Tapi saya kan maksud saya bukan jadi wakil bupati. Saya tidak mau nyalon jadi wakil. Wakil presiden saya nggak mau, apalagi jadi wakil bupati. Iya kan? Saya kalau bercita-cita itu tinggi lah, jangan tanggung-tanggung. Iya kan? Kalau tanggung-tanggung, kalau kain nggak cukup dibikin panah, bikin cukup baju, jadi serbet, saya nggak mau. Itu kan? Nah, jadi itu, jadi harus. Saya kepingin bahwa artis itu ada yang mencalonkan diri sebagai presiden seperti saya. Tapi sampai sekarang ini, Pak, dari zaman old sampai zaman now belum ada yang mencalonkan diri artis sebagai presiden. Mungkin ke depan, Pak, nanti. Ya, mungkin ke depan. Saya harapkan ke depan. Sampai saat ini yang mencalonkan diri sebagai gubernur baru satu. Teman saya Deddy Miswar. Ya kan? Iya. Nah, dan dia berhasil sampai wakil gubernur Ya. Jawa Barat. Kemudian ketika mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, gagal. Nah, tapi itu nggak masalah. Tapi saya kepingin di masa lalu ada lagi artis mencalonkan diri sebagai presiden. Jangan wakil terus. Iya kan? Iya. Saya wakil presiden aja nggak mau saya. Ada tuh calon wakil. Oh tidak mau. Saya presiden. Saya nggak mau wakil. Jadi itulah pacuan beliau, ya beliau memacu, meneladani supaya cita-cita yang tinggi-tinggi. Nah sekarang banyak artis-artis yang masuk sebagai caleg, kemudian pesan-pesan mungkin harapan Bapak bagi artis yang sudah duduk di Senayan, ini bagaimana untuk ke dunia seni gitu, atau dunia keartisan? Begini,
Pak Susno, ini banyak sekali yang saya perhatikan. Artis-artis ini tiba-tiba ingin terjun ke dunia politik yang sebetulnya mereka tidak kenal sama sekali. Dunia politik ini mereka masuk ingin melalui caleg. Nah, saya lihat banyak sekali yang menjadi caleg ini adalah artis-artis yang sudah out focus, Pak. Maksudnya yang sudah tidak beredar lagi, karena tidak beredar ya pada gua nganggur, dibilang artis juga udah mantan artis, ya saya menunjukkan diri jadi caleg. Jadi ingin tetap eksis. Nah, ini semestinya harus diikuti dengan pelajaran, belajar ilmu politik, sekolah dulu belajar politik, baca buku, iya kan? Baca buku mengenai politik, harus memang punya kekuatan untuk terjun ke dunia politik. Ya, ada background. Iya, jangan pergi ke medan perang tanpa senjata. Ini bunuh diri namanya, konyol. Maka itu setelah jadi anggota DPR pun, ya semuanya kebanyakan jadi pendengar yang budiman. Iya kan? Tidak ada pembicaraannya. Iya. Datang pendengar yang budiman, tidak pernah memutuskan apa-apa gitu. Tidak pernah membuat sesuatu untuk bangsa ini. Itu. Jadi pendengar yang budiman ya rapat datang. Nah, yang ini yang saya sesalkan. Gitu. Tapi mudah-mudahan yang baru-baru ini enggak. Ini ya caleg-caleg yang sekarang ini memang mereka lagi laku di film, laku di sinetron, dan juga mereka ini kebanyakan udah S1 S2. Ya, udah S1 S2. Beda sama yang dulu. Jadi yang ini saya berharap banyak ini dengan arti yang sekarang ini akan bisa membangun bangsa ini. Jadi luar biasa saudara-saudara sekalian, para pemirsa. Beliau tidak mau tanggung-tanggung, memesankan kepada para artis yang terjun ke dunia politik, jangan hanya sebagai pelarian karena sudah out of focus atau tidak disorot lagi di dunia keartisan, tetapi harus betul-betul siap terjun ke medan perang, yaitu bekali diri dengan ilmu politik, ilmu pengetahuan lainnya, kemudian dan juga bekali juga dengan pengetahuan lain sehingga bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dan juga termasuk lingkup dunia keartisannya. Luar biasa pemikiran ini, dan beliau sudah bangga dengan artis-artis yang sekarang yang terjun, justru artis-artis muda yang sedang naik daun, dan juga dari latar belakang pendidikannya juga cukup bagus, S1 minimal kata beliau. Kita akan lanjutkan hal-hal lain yang belum kita ketahui setelah yang satu ini. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Audiens Aldios TV di seluruh Nusantara ternyata menarik sekali. Ingin lagi kita ketahui pandangan beliau tentang artis. Sekarang banyak sekali, bukan banyak Pak, ada beberapa ya, dan ini menjadi sorotan karena figur artis ini suatu pemberitaan yang sangat menarik, yang terjerat narkoba. Ini bagaimana Pak? Karena putus asa atau gimana, dan gimana cara mengatasi ini Pak? Begini Mas Susno, sebetulnya artis yang terjerat narkoba ini nggak banyak. Iya. Jadi perhitungannya artis ini sekarang ada 1000-an. Iya. Artis ini. 1000. Ya, yang udah tertangkap ini, yang udah tertangkap dikenakan hukuman, ini nggak sampai 20. Jadi Jadi kalau 20 di antara 1000. Di antara 1000, jadi sekian persen.
dibanding dengan profesi-profesi lain, Iya. maka artis ini tetapi Nah, Pak Susno, karena artis ini adalah public figure, Iya. ini seksi sekali untuk jadi berita. Satu aja sudah meninggal. Satu aja udah rame. Coba misalnya tukang ojek, 3.000 tukang ojek kena tangkap narkoba. Beritanya sebentar aja segitu. Jarumnya nggak bergoyang. Nggak bergoyang. Tapi begitu artis satu, bang. Nah, ini jadi beritanya itu sangat seksi. Iya. Jadi itu sangat menguntungkan juga, menguntungkan televisi, Iya. menguntungkan infotainment dan yang lain-lain. Jadi media panennya. Nah, dan satu lagi, ini sebetulnya karena masalah, inilah yang banyak anak-anak disalah. Saya udah jelaskan beberapa kali. Mereka ini kan syuting stripping. Dengan stripping ini, syuting stripping itu kadang itu tidurnya cuma 2 jam 3 jam dalam sehari semalam. Jadi mereka syuting sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi break, pulang dulu. Jam 9 udah syuting lagi. Setiap hari stripping ini kan harus tayang tiap hari. Iya. Seperti film saya dulu, Tukang Buburnya Haji. Itu kita syuting tiap hari. Malah satu hari bisa 3 episode. Wah, bayangkan bagaimana. Semuanya pasti kecapean. Iya. Nah, kecapean ini mereka tergoda, ada bandar-bandar narkoba ini, pengedar-pengedar, pakailah narkoba Supaya fit. supaya seger. Memang kelihatan fit, tapi sebenarnya kan jatuh lagi. Kropos. Iya, padahal tidak perlu. Saya ini 49 tahun main film. Enggak pernah saya merasa capek, karena saya mencintai. Mencintai profesi saya. Saya bukan hanya orang yang pengen terkenal, hanya orang yang mencari duit di bidang ini, tapi saya mencintai profesi saya. Dengan mencintai profesi, kita akan senang sekali, bekerja dengan senang. Dan satu hal lagi, kalau kita merasa capek, kalau saya banyak air putih yang banyak minum, kemudian juga madu. Nah, saya selalu pakai beli madu Arab. Oh, madu Arab. Ya, madu Arab itu dari saya beli dari Saudi, dari apa? Itu tapi mereka tuh juga impor dari Yaman. Memang jenisnya bagus untuk daya tahan tubuh. Sangat bagus yang itu. Memang harganya agak mahal tapi nggak apa-apa untuk kesehatan. Nah, dan sudah itu saya tidak merokok. Tidak merokok. Ini kebanyakan semua ini merokok. Ini kan dengan merokok itu kan mereka akan membuat kondisinya menjadi lemah. Tidak merokok dan tidak pernah minuman keras. Jauhi alkohol dan jauhi rokok. Alkohol dan jauhi rokok. Olahraga yang teratur, walaupun tidurnya jam, datang aja olahraga aja lah setengah jam tiap pagi, jalan kaki aja. Saya berpuluh tahun jalan kaki. Nah, sudah itu berpikiran positif, positive thinking. Jadi tidak pernah berpikir hal-hal yang negatif. Jadi happy terus. Ya happy tuh. Coba kalau berpikir negatif, pikirin orang aja kan. Dia susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Wah ini kasihan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi happy aja, saya nikmatin. Maka tuh di usia saya yang sudah 72 tahun, saya nggak pernah merasa capek. Yang muda-muda udah letoy-letoy semua, saya tetap siap. Itu. Luar biasa jadi nasihat beliau untuk artis-artis muda. Bagaimana cara menjaga tubuh supaya tetap fit, tak perlu narkoba, bahkan jauhi. Kemudian beliau katakan jauhi rokok, jauhi alkohol, apalagi narkoba. Toh cara menjaga kebugaran tubuh, olahraga. Kemudian satu lagi diberi resep yang paling bagus, yaitu resep kejiwaan. Sucikan pikiran. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu tidak bagus. Pak Anwar, Bapak sebagai pimpinan organisasi artis di Indonesia, dalam rangka mengatasi adanya artis yang terjerat hukum, terjerat narkoba, dan kebetulan Bapak adalah seorang pakar hukum, upaya-upaya apa dalam memberikan pembelaan terhadap hak-haknya? Saya kalau mengenai narkoba, karena saya udah jelaskan untuk semua anggota, di tempat syuting juga saya datangi teman-teman, jangan menggunakan narkoba. Say no to drugs. Nah, sebab jangan sampai kalian tertangkap masalah narkoba. Sebab saya tidak akan membela. Kalau yang lain saya akan bela, tapi kalau narkoba saya nggak akan membela. Karena ini masalah kerusakan bangsa. Jadi silakan jalan aja. Saya tidak akan bela, saya tidak akan besuk. Tanggung risiko. Tidak akan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya kan, tangan mencincang, bahu memikul. Jadi demikian kerasnya sikap beliau terhadap narkoba dalam rangka membantu pemberantasan narkoba di Indonesia.
ancaman beliau, jangan coba-coba ada artis yang terlibat narkoba, tidak akan dibela, jalan sendiri. Kemudian boro-boro berikan bantuan hukum, akan dibesuk aja enggak katanya. Jadi narkoba demikian berbahaya untuk para artis. Satu lagi Pak, mungkin himbauan Bapak tidak hanya kepada dunia artis tapi kepada kaum milenial supaya tidak terlibat narkoba. Bagaimana Pak? Harus percaya diri, harus pede. Percaya diri ini karena kekuatan jiwa kita, karena dengan ilmu-ilmu yang ada. Nah kebanyakan ini adalah orang-orang yang tidak pede. Mereka ingin tampil dalam suatu acara, ingin apa itu. Mereka harus ngedrak dulu. Banyak sekali, utama pelawak-pelawak. Itu kan mereka makan obat dulu. Kalau enggak, mereka berat ngadepin orang-orang itu. Nah demikian juga dengan profesi-profesi yang lain. Iya, iya. Tapi yang penting harus ditanamkan kepada kita bahwa kita takut dengan Tuhan. Ya kan? Dan narkoba ini tidak ada sedikit pun gunanya. Apa untungnya? Rasanya nggak enak. Ya kan? Kita tiba-tiba hidup dalam dunia maya. Yang dalam waktu itu sadar lagi kita tambah terpuruk lagi. Ya kan? Jadi adalah orang-orang yang pengecut, yang tidak berani menghadapi kenyataan. Ya. Hidup ini harus dihadapin. Kenyataan harus dihadapin. Senang, susah, itu resiko. Jangan takut gitu. Jangan takut. Takut tapi terus berjalan, itulah keberanian yang sebenarnya. Sebetulnya. Jadi terus saja jalan. Selagi benar, jalan terus. Cari usaha yang halal, semua yang halal, dan jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Narkoba bertentangan dengan hukum. Jangan ikut terlibat dan terlalu masuk dalam ranah hukum yang akan membebani kita, memberatkan kita, dan kita salah dalam dunia hukum. Demikian luar biasa nasihat beliau kepada generasi milenial, kepada para artis, jauhi narkoba. Tak ada untungnya narkoba itu. Pikiran juga nggak enak, hidup dalam dunia maya katanya. Jadi hidup di dalam mimpi. Jangan takut menghadapi kenyataan. Apalagi anak muda. Luar biasa nasihat ini. Kita ingin tahu lebih mendalam lagi selain narkoba setelah yang berikut ini. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Audiens kalian, luar biasa menariknya. Semangat beliau luar biasa. Kalau sudah berbicara generasi milenial dan berbicara pendidikan, berbicara suri teladan. Siapa sangka beliau ini umurnya sudah kepala berapa? Kepala 7, tapi nggak ada. Mungkin terbalik, 27. Ya, pas. Pak Anwar. Satu lagi yang sangat menarik sekarang ini, yang top di pemberitaan beberapa media, yaitu tentang prostitusi online. Bukan banyak ya, ada beberapa artis yang terlibat. Sebagaimana kata Bapak tadi, kalau artis gak usah banyak-banyak, satu aja udah mencuat gitu. Nah ini bagaimana Pak menanggapi ini Pak? Ini saya juga sebetulnya miris kalau dengar berita bahwa sekian artis terlibat prostitusi online. Iya. Setelah saya lihat, nggak ada artisnya. Nggak ada artis ya? Nggak ada artisnya, iya kan? Nah begini, jadi
dunia artis ini memang suatu hal yang kelihatannya memang luar biasa. Kadang-kadang fata morgana sebetulnya. Ya kan? Fata morgana, wah, berkilauan, gemerlap, segala macam. Tapi sebetulnya enggak begitu. Nah, maka itu banyak sekali anak-anak muda, terutama wanita, ya kan? Mereka ingin jalan pintas. Mereka ini memang sudah terjun di dalam dunia prostitusi. Sudah masuk dalam daerah gelap, daerah hitam ini. Tetapi pengen menaikkan tarifnya. Menaikkan tarifnya ini mereka melamar lah. Sekarang ini Pak, bayar berapa puluh TV sekarang. Jadi untuk sinetron itu banyak sekali. Kita dari pagi tuh lihat aja ada film itu ini sampai sore sampai malam dan berbagai. Jadi banyak, dan kesempatan untuk main di sinetron ada banyak. Tapi masalahnya sinetron ini kan dibutuhkan juga pemain-pemain yang numpang lewat. Wah, figur. Iya kan? Dengan kata lain, kalau sekarang ini ekstras namanya. Kalau dulu orang bilang figura. Nah, dibutuhkanlah misalnya dia dibutuhkan ada pesta ini lagi berkelahi di sini. Ya duduk lah. Tukang bawa minuman ya, gitu. Bawa minuman, yang tukang apa ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Ya kan? Nggak ada dialog apa-apa. Nah, mereka begitu ikut dalam sinetron itu, mereka merasa sudah artis. Dan habis acara itu begitu break, mereka minta foto dengan kita. Foto, wah, kelihatan mesra banget kan. Ya kita juga kan menghargai lah. Mereka pengen foto, kita silakan foto. Tapi foto-foto ini dibawalah ke om-om. Ya kan, om ini kan saya ada artis, saya main sama Anwar Fuadi, saya main sama Meriam Belina nih, saya main sama Agnes Monica ini kan, saya main sama Kirana Larasati lah, Angel Karamoy lah, macam-macam, ya kan. Nah jadi ini mereka jadi naik, padahal dia misalnya di tukang buburnya Aji, dia misalnya lewat depan warung, mondar mandir, udah selesai, itu beritanya Pak, semua medsos ada dia Pak. Artis. Foto dengan artis dalam penampilan saya dalam film ini, dalam sinetron ini. Padahal dia dialog pun enggak, nama pun enggak ada, ya kan? Termasuk DLL dan lain-lain, ya kan? Nah inilah Pak. Ada juga beberapa yang sudah main juga, tapi bukan peran utama. Tapi karena jadi banyaknya dan belum anggota saya Pak, belum bisa masuk anggota Parsi. Anggota Parsi harus persyaratan sekian kali main film sebagai peran utama, peran pembantu utama, peran tambahan. Nah, kalau yang peran dan lain-lain, nggak bisa, ya kan? Saya udah 20 kali main film apa? Ini, kamu jadi apa? Ya saya waktu itu saya lewat depan warung lah, nggak bisa. Nah jadi begini, satu lagi Pak, saya ingin jelaskan. Artis-artis terkenal ini tidak mungkin dia berprostitusi. Karena apa? Orang prostitusi itu karena butuh uang. Iya. Nah ini artis-artis ini, mereka dibayar itu besar. Cukup besar. Ya, cukup besar. Misalnya yang seperti film Tukang Bune Aji, misalnya artis-artis yang pemeran yang utamanya pemeran besar itu, bisa satu orang tuh bisa ada yang 10 juta satu episode. Ada yang 20 juta, ada yang 50 episode. Padahal puluhan ratusan episode itu. Iya. Dan film itu kayak film yang sinetron ya Tukang Bune Aji misalnya, udah nggak ada lagi. Itu dalam satu hari saya merasakan pernah 3 episode kita sehari selesai. Karena cepat kan, 3 hari dan diputar 3 episode. Dulu sering kali diputar 3 episode dari pukul 5 sampai pukul 9. Berapa duit dia dapat? Berapa duit dia dapat? Ngapain dia mencari-cari uang dari dan itu? waktunya nggak sempat lagi. Nggak itu. Dan mereka juga ngapain? Mereka ingin minta uang dengan orang yang honornya lebih kecil dari dia, iya kan? Iya, hati-hati jangan salah Pak, menteri aja kalah gajinya. Iya kan? Anggota DPR kalah gajinya artis-artis yang lagi-lagi ngetop ini. Ya artis beneran tapi. Artis beneran, bukan yang abal-abal, ya kan? Bukan yang lewat pada warung. Ya kan? Bukan. Nah inilah, jadi nggak mungkin artis-artis yang top, yang ternama itu ingin menjual diri Pak. Ya ngapain nama saya rusak? Iya kan? Duit saya banyak, mobilnya lihat mobil. Ya Alphard. Ya kan? Bagus mobilnya. Ngapain dia jual diri? Para audien jangan ketipu ya, ngaku-ngaku artis belum tentu artis. Baru lewat aja, dada-dada aja udah jadi artis. Kemudian Pak Anwar, satu pertanyaan lagi. Kalau yang di Surabaya ini berarti bukan artis sebenarnya. Bukan artis dalam pengertian dia sudah menjadi anggota punya kartu, bukan ya? Belum. Dan saya nggak kenal. Dan
Saya tidak nggak dikenal. Iya. Inilah presidennya, ketuanya. Saya nggak kenal. Tidak masuk. Ah. Dan kata beliau ada artis abal-abal. Bagus Iya. sekali istilahnya. Iya. Pak, mungkin sekarang ini banyak sekali yang mengaku-ngaku artis, kemudian pernah film ini. Dalam rangka upaya menertibkan ini untuk tidak merusak nama atau citra artis Indonesia, upaya apa Pak yang dilakukan? Adanya pembatasan bahwa syarat artis dan sebagainya itu bagaimana Pak? Ya, nah itu sebetulnya gampang. Mereka harus punya kartu anggota. Oh, Iya ada kan? kartu anggota. Ini kartu anggota saya sebagai anggota ini. Kalau dia nggak punya kartu anggota, saya artis, mana kartu anggota lo? Mana? Iya kan? Nggak punya kartu anggota, nggak jelas ini Pak. Iya, iya kan? Artis pengakuan ya. Pengakuan. Artis abal-abal tadi ya. Iya, kalau yang ngaku aja Pak, semua orang bisa ngaku, ya kan? Oh, aku kan main film 40 film. Dan tadi dalam rangka menarik sekali, meningkatkan tarif. Iya, menaikkan tarif bisa 10 kali lipat Pak. Beda, dulu iya, beda iya. Pak. Oh, jangan main-main Bos. Saya artis ini Bos. Jadi Ya kan? memang dia sudah berprofesi seperti itu. Mereka sudah di situ. Tahu-tahu pernah nongol di film. Iya, berpotret. memang sengaja untuk main di sinetron dan bila perlu mereka bayar Pak. Oh, Mereka hubungi yang Asrada apa segala macam. Tolong masuk gua dong. bayar. Ada. Dia yang bayar, bukan dia dibayar. Dengan masuk itu naik Pak. Naik tarifnya. Iya, ini namanya mempiarkan sendiri itu Pak. Jadi demikian gitu hebatnya upaya-upaya dalam rangka naikkan tarif ini. Saudara-saudara, tak bosan-bosan kita mendengar penjelasan dari beliau ini karena tidak hanya dunia keartisan, dunia ilmiah, dunia politik, dan dunia kerohanian beliau kuasai. Ingin lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo, kenali 5 warna surat suara pada pemilu 2019. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.